justru tantangan semakin kuat. Kan yang kita bayangkan tantangan di Madinah lebih gampang daripada di Makkah. Justru tidak juga. Kalau diperhatikan sirah nabawiyah lebih mendalam, justru Nabi lebih berat menghadapi mereka-mereka yang ada di Al-Madinah. Nah, hari ini kita akan coba menelusuri ya, tapi dengan ringkas, bagaimana orang-orang yang ada di Yathrib, wabil khusus yang sudah berubah nama menjadi Al-Madinah, yang tidak setuju dengan Nabi. Kalau diperhatikan, di antara mereka yang kuat untuk menghalangi dakwah Nabi itu adalah Yahudi. Sehingga Yahudi itu sudah melakukan perlawanan, permusuhan. Nah, ini sudah mulai ada riak-riak, ada percikan-percikan yang sudah mulai memanas. Ternyata kalau diperhatikan di sejarah, banyak tokoh-tokoh Yahudi yang mereka menolak, sama dengan keadaan di Makkah. Jadi kalau diperhatikan, Masya Allah ya, perjalanan Nabi setelah di Madinah itu tidak mudah. Makanya di sini dijelaskan beberapa puluh halaman, tapi kalau dibaca satu demi satu agak panjang. Ini menggambarkan bagaimana permusuhannya Yahudi. Maka penyusun kitab ini membuat satu judul namanya Idaul Yahudi. Ida itu dari ada, yuadi, idaan. Wazan fa'ala ya. Fa'ala yufailu fi'alan. Ada, yuadi, idaan. Idaul Yahudi. Ada itu dari aduun. Apa aduun? Musuh. Berarti ida'u permusuhan. Idaul Yahudi, permusuhan Yahudi. Nah, ini berat ya. Makanya kita akan telusuri, bermula di sini sebetulnya. Bahkan Aus dan Khazraj pun itu ternyata ditunggangi oleh Yahudi ratusan tahun. Maka tidak aneh kalau strategi Yahudi itu ke setiap negara, ke setiap bangsa, masuk ke situ dan mengobok-obok, bahkan membuat pertumpahan darah sesama bangsa tersebut. Itu sudah jadi kebiasaan Yahudi itu ya. Makanya kenapa kita diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan hidayatut taufik dalam siratal mustaqim. Jangan terjerumus kepada maghdub alaihim. Maghdub alaihim itulah Nabi menegaskan tafsir dari maghdub alaihim adalah al-yahudu, Yahudi. Ya'rifunal haqq. Mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengamalkan. Demikian Syekh As-Sa'di dalam tafsir As-Sadinya. Beliau menjelaskan bahwa maghdub alaihim itu ya'rifunal haqq. Mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkan. Maka disebut maghdub, dibenci, dimurkai, dimarahi. Tahu ilmu tidak mau diamalkan. Hati-hati kalau kita pun sama, sudah tahu ilmu tapi tidak mau diamalkan, maka sifat-sifat keyahudian itu ada dalam diri kita. Termasuk di sini akan dijelaskan bagaimana mereka mengenal sosok Muhammad sebagai nabi. Kan kita tahu dari sejarah kan, Yathrib itu tidak ada asal muasalnya orang Yahudi. Yathrib, Madinah tidak ada. Kan Yahudi itu awalnya dari mana? Dari Filistin, Syam, berarti ya? Dari Syam.
nanti juga akan pindah ke Mesir dengan Bani Israilnya. Perjalanan panjang kan, di negeri Syam ke Mesir, atau dari Mesir nanti di zaman Nabi Musa diselamatkan oleh Nabi Musa, Firaun tenggelam, nanti kan mereka Bani Israil menuju ke Syam, Filistin, kan di situ mereka itu. Tidak ada di Madinah, di Yathrib tidak ada. Jadi perenungan kita juga yang ingin konsen di sejarah. Jadi kita berpikir kenapa Yahudi ada di Yathrib, kenapa Yahudi ada di Madinah. Jadi perbincangan kita sudah tidak lagi membicarakan tentang kafir Quraisy untuk saat ini. Kecuali nanti kalau sudah masuk perang Badar kita berbicara lagi. Jadi hari ini kita membicarakan sosok orang-orang Yahudi di sini gitu. Maka harus tahu dulu sejarahnya, kenapa mereka sampai jauh-jauh dari negeri Syam atau mungkin dari Mesir gitu ya, jauh-jauh datang ke Yathrib. Nah, ternyata mereka berani hijrah jauh-jauh dari Syam ke Yathrib atau dari Mesir ya. Ternyata di kitab mereka di Taurat akan lahir muncul seorang nabi. Jadi kesimpulannya mereka hadir di Yathrib itu menunggu nabi akhir zaman, hadirin. Jadi kehadiran mereka itu menunggu, dan betul kan terbukti. Nabi memang lahir di Makkah, tapi nanti singgah di hijrah ke Al-Madinah. Berarti tanda petik prediksi. Sebenarnya bukan prediksi, ini kan wahyu, sudah pasti. Kalau prediksi hanya memprediksi saja. Ya, kita sebut saja prediksi. Prediksi orang-orang Yahudi nanti akan lahir nabi akhir zaman di kebun-kebun kurma. Dan mereka meyakini kebun kurma itu adanya di Al-Madinah. Karena Al-Madinah lebih subur daripada Makkah. Kenapa? Karena tanahnya pun beda. Kalau di Makkah itu bebatuan pul penuh, tidak ada tanah sedikit pun. Ada cuman sedikit. Sedangkan Al-Madinah agak bebatuan juga, cadas, tapi masih banyak pertanian di situ. Makanya orang Makkah itu menjemput rezekinya dengan wasilah dagang, bisnis, rihlatas syita'i wasoi. Dagangnya itu di waktu musim panas, di waktu musim dingin. Orang Mekah mah begitu. Musim ini ke negeri Syam, ya, ke atas. Musim ini ke negeri Yaman di bawah peta. Itu setiap hari. 6 bulan ke Syam, 6 bulan ke Yaman. Terus kehidupan mereka. Jarang yang tani, karena tidak ada tanah. Beda dengan Madinah. Maka nanti kita akan mendengar kisah perang Khaybar. Nah, perang Khaybar kan perang di mana Rasul menang dan mendapatkan gonimah. Gonimah yang didapatkan oleh Nabi para sahabat adalah kebun-kebun kurma yang subur. Kan Khaybar di daerah Madinah. Nah, maka unik juga gitu ya. Peta dakwah itu, peta di Makkah dan di Al-Madinah. Makanya nanti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Itu kan berat ya tantangannya. Sudah mulai nantinya akan kita masuk ke sana. Tetapi di sini kita akan coba telusuri ada permusuhan Yahudi. Berarti kita akan selidik kenapa Yahudi berani untuk memusuhi Nabi. Padahal Nabi itu orang yang sosoknya itu sangat jujur,
sangat jujur. Mereka pun tahu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Jadi orang Yahudi itu yang membaca Alkitab, Taurat, Injil itu mereka mengetahui sosok Nabi akhir zaman itu bagaikan mengetahui bapak ke anak. Walaupun anaknya kembar, seorang bapak, seorang ibu itu tahu mana adiknya, mana kakaknya, walaupun kembar. Berarti sosok Nabi akhir zaman ini ketika hijrah itu sudah tahu. Tetapi kenapa ada idaul Yahudi? Orang Yahudi bermusuh. Ini permusuhan orang Yahudi. Nah, baik, di sini sedikit dibacakan. Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kana fiha Yahudun. Di saat Rasulullah tiba di Al-Madinah, maka di situ di kota Al-Madinah itu ada Yahudi. Wa kanu thalatha qabaila masyhurah, dan di situ ada 3 qabilah. 3 qabilah yang masyhur, qabilah Yahudi. Hafalkan ini istilah yang ini. Yang pertama Bani Qainuqa. Jadi Qainuqa itu Bani Yahudi. Yang kedua Bani Nadhir, digabung dengan Bani Quraidah. Jadi Bani Nadhir dengan Bani Quraidah bergabung. Nah, Qainuqa adawah, permusuhan yang kuat itu mereka. Kalau dipanjangkan terlalu panjang. Belum nanti Ibnu Soluba Al-Qadyuni, Al-Fatyuni, Ibnu Soluba Al-Fatyuni, aranehnya. Karena jarang dibahas yang ini. Kalau yang masuk Islam pendeta yang dulu Abdullah bin Salam itu mah ada di sini jelaskan. Rafi bin Huraymilah, Wahab bin Yazid itu pernah bertanya kepada Nabi, "Oh, cenamun kitu malah sok datangkan kepada kami kitabmu yang turun dari langit itu, kami akan baca, tapi fajir lana anharon." Tuh nanya itu benarnya si Rafi bin Huraymilah sama Wahab bin Zaid, "Rasul sok atau kalau begitu mah fajir lana anharon, sok alirkan sungai-sungai di sini, nattabi'uka wa nusaddiquka, kami akan ikuti, kami akan membenarkanmu." Sama dengan pernyataan orang-orang musyrik Makkah dulu, sok cenah sulap jadi emas gunung ini juga sama karar itu. Komo Yahudi mah apa lo? Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 108. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Teh turun tadi teh. Sok atuh alirkan, ada sungai di sini. Bedagong ya. Ibnu Katsir nanti memberikan komentar. Kemudian Abdullah bin Surya al-A'war. Ini nanti dibaca saja ya. Al-Baqarah 108, An-Nisa 47, Ali Imran 187. Ini banyak bab-bab yang ini, termasuk membahas tentang bab ruh. Cing orang tanya ke Muhammad tentang ruh ya, jangan gitu. Terus ada riwayat At-Tahawi. Nah, ini pernah mungkin paham ya tentang Abu Bakar dengan Finhas. Apal Finhas? Orang Yahudi itu. Abu Bakar kan orang yang santun. Tapi jika Finhasnya ulama Yahudi. Dakwah Abu Bakar ke Finhas itu. Tapi singkat cerita dilelewe gitu. Dilelewe ku Finhas Abu Bakar teh. Akhirnya marah Abu Bakar.
tenggel mukanya. Ukul mukanya oleh Abu Bakar. Kan Abu Bakar sosok yang sabar. Tapi menghadapi Finhas marah. Akhirnya Finhas mengadukan kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, "Ma hamalaka ala ma sana'ta?" Apa yang membuat kamu melakukan itu? Maka Abu Bakar menjelaskan kisah yang tadi, tapi si Finhas laknatullah alaih menolak, mengingkari, merasa tidak melakukan itu, dan dia mengatakan ma qultu dzalik, aku tidak pernah mengatakan itu. Berarti nggak bohong dah. Jadi bab Yahudi mah ada bab bicarekeun ini. Yahudi mah kisah-kisah mereka dalam memfitnah Ka'ab bin Asad, Ibnu Salubah, Abdullah bin Surya, Sya'as bin Qais. Nah yang tadi Sya'as bin Qais. Manggawe diaoslahnya. Kemudian terakhir Rasulullah melarang kaum muslimin untuk cinta kepada Yahudi. Kisahnya di Ibnu Ishaq, Sirah Ibnu Ishaq. Ada namanya orang Yahudi Rifa'ah bin Zaid dengan Suwaid bin Al-Harith. Dia itu ternyata menyebutkan keislamannya. Nah ini akan nyambung dalam pertemuan berikutnya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu musyriknya itu. Kalau ini Yahudi, Abdullah bin Ubay bin Salul itu musyriknya Yathrib. Beda itu ya. Kalau ini orang Yahudi, Rifa'ah bin Yazid dengan Suwaid bin Al-Haris. Dia masuk Islam tapi munafik. Ternyata orang-orang muslimin cinta kepada dua orang itu. Resep gitu. Kan orang masuk kataji gitu ya. Jadi orang-orang suka kepada dua orang ini. Padahal dia itu munafik. Pura-pura masuk Islam. Rifa'ah bin Zaid bin Tabut yang tadi disebutkan dengan Suwaid bin Al-Haris. Maka turunlah ayat surah Al-Maidah 57 sampai 61. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin sampai ayat 61. Silahkan dibaca. Termasuk nanti ada pertanyaan mereka kepada Rasul. Tapi pertanyaan mereka itu bukan ingin ingin tahu ilmu. Innama takabburan wahtizaan. Mereka takabur dan memperolok-olok. Termasuk bertanya tentang ruh. Tentang ruh Yahudi itu. Nanti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan komentar dalam kitab Fathul Bari. Bahkan Nabi menjelaskan saluni amma syi'tum, sok tanyakeun rek naon maraneh gitu bahasana teh. Aduh Yahudi ya. Pi omongan. Nanti bertanya seperti Abdullah bin Salam. Kalau Abdullah bin Salam masuk Islam, kalau mereka memperolok-olok. Tapi beda cerita ya, beda pertanyaan juga. Tentang makanan yang diharamkan Nabi Yakub. Israel teh Nabi Yakub. Sebelum turun Taurat dan lain sebagainya. Nabi menjelaskan tuh panjang lebar. Panjang lebar. Nah, itu saja mungkin hadirinnya. Termasuk nanti mereka minta hukum tentang rajam. Datang ke Nabi, ada orang Yahudi berzina, kemudian meminta hukuman kepada Rasul. Maka Rasul menegaskan, "Ma tajiduna fit Taurat fi sya'nir rajam." Apa yang kalian tahu di kitab Taurat tentang bab rajam perempuan laki-laki yang berzina. Maka itu dijilid dan selain sebagainya. Maka akhirnya kata Abdullah bin Salam, bohong Rasul. Dari Taurat mah bukan itu, tapi dirajam, bukan dijilid. Dijilid masih bisa hidup, kalau dirajam tidak. Nah, itu ya. Terakhir tentang diat, meminta diat kepada Rasul. Baik, itu saja hadirin ikhwatul iman. Mohon maaf ya, dipercepat saja. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bagaimana sikap musyrik orang-orang Al-Madinah terhadap Rasul. Kalau tadi orang Yahudi, nah ini orang-orang musyrik.
Di antaranya nanti ada sosok yang terkenal yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dan Abu Amir sang rahib. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.